jadi dari perbedaan mazhab tadi ada ternyata yang menyatakan itu sah di salah satu mazhab dan itu tidak sah di salah satu mazhab yang lain. Sebenarnya mengikuti mazhab itu hukumnya apa sih? Karena itu kan sudah menyangkut sah tidaknya ibadah ya. Itu kan bisa fatal itu. Sebenarnya mengikuti hukum mazhab itu sifatnya apa? Hukumnya wajib atau seperti apa? Baik. Ini yang apa yang menarik ya. Makanya ada satu kitab namanya kitabnya itu judulnya Al-Mazhabiyah. Al-Mazhabiyah itu penulis seorang ulama besar Mesir ya. Beliau membahas tentang bahayanya tidak bermadhab ya. Memang bermadhab itu tidak ada hukum wajibnya ya. Tidak ada hukum yang menetapkan bahwa bermadhab itu wajib gitu. Namun kita ini karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita tidak mungkin untuk mengistinbat hukum sendiri, menetapkan hukum sendiri ya. Kita biasa bersandar kepada para ulama yang terdahulu. Kalau kita mengambil langsung kepada Quran dan hadis, nanti malah bikin repot sendiri ya. Karena memang kita ini dari segi keharusan menguasai alat-alat untuk memahami bahasa Arab itu memang berat Pak ya, sangat berat itu ya, sangat berat ya. Nahwu sorobnya, balaghahnya ya, bayan badinya ya, itu suatu hal yang memang wajib untuk dikuasai gitu ya. Sehingga kita ini apa ya, sudah ikut saja dengan ulama-ulama terdahulu yang memang mereka itu pakarnya gitu. Mereka berpikir dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki, mereka kemudian istinbat hukum. Maka itu seperti imam yang 4 ini, mereka disebut mujtahid mutlak ya, mujtahid mutlak gitu. Sebetulnya bukan 4 mazhab Pak, awalnya 12 mazhab. Itu berkembang pada abad-abad masih era ulama salaf ya, ulama salaf itu kan. Kalau Imam Syafi'i kan lahir tahun 150 kan, persis seperti saat Imam Hanafi meninggal dunia. Nah, itu sampai tahun 200-an Hijriah. Nah, itu ada kemudian mazhab Sufyan Ats-Tsauri yang kemudian itu habis semuanya karena tidak ada yang ikut mengembangkannya, termasuk mazhabnya Imam Lais bin Sa'ad di Mesir itu ulama besar sekali, tapi kemudian hilang, tidak bermadzhab karena memang kemampuan kita ini yang tidak memadai untuk itu ya. Bahkan dulu Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin dan penulis kitab syarah Majmu' fi Syarhil Muhadzab yang jilidnya banyak benar itu oleh para muridnya dikatakan ya Syekh, Anda ini sudah layak menjadi mujtahid ya. Tapi kata Imam Nawawi, saya tetap bertaklid kepada Imam Syafi'i ya. Begitu pun Imam Ghazali seorang ulama besar juga mengikuti paham Imam Syafi'i. Begitupun Imam Bukhari, Imam Muslim itu bermadzhab Syafi'i ya. Jadi ada yang aneh, ada yang mengatakan kenapa kok Imam Syafi'i nggak pakai hadisnya Imam Bukhari? Lah, jauh benar masanya ya. Jadi lebih dulu Imam Syafi'i hidup daripada Imam Bukhari. Lebih Imam Syafi'i lebih beda 100 tahun ya. Jadi nggak mungkin lah gitu ya, generasi berbeda. Saya kira itu ya. Kalau ditanya apakah itu wajib, tidak wajib. Tapi kalau kita memang punya kemampuan, silakan menggali Al-Quran sendiri, menggali hadis sendiri, lalu menetapkan hukum dari situ, silakan, gitu ya.
Tapi kenyataan juga ya kembali kita membuka kitab-kitab, ya, membuka kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama terdahulu untuk melihat apa yang. Adapun perkembangan yang sekarang, ya itu kan perlu ijtihad baru, ya. Tapi nggak mungkin untuk mujtahid mutlak. Sekarang ini namanya ijtihad ijtimai. Jadi ijtihad bersama. Umpamanya satu persoalan, ahli ekonomi bicara, ya, ahli kedokteran bicara, nah, itu bisa begitu. Jadi sulit untuk sendiri. Fikih itu kan apa? Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu akan menyesuaikan pada kondisi. Jadi kondisional banget, gitu ya, sangat kondisional. Ya, sekarang sudah ada perbankan, sudah ada asuransi, yang dulu kan belum, gitu ya. Mau nggak mau kan harus diputuskan kayak apa ini, gitu. Nah itu nanti kan modelnya apa? Ijtihad jama'i, ya, ijtihad yang bersama, nggak mungkin sendiri. Ya,